Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa lama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Dendam Pelet Laknat. Si Ranti datang lagi tuh. Lihat tuh. Jamunya pasti nggak laku. Iya, siapa juga yang mau beli jamu dari orang seperti dia? Udah jelek, ngeselin lagi. Suara bisikan itu menembus telinga Ranti seperti jarum. Langkahnya terhenti sejenak di depan warung Pak Lasmo. Tangannya menggenggam erat keranjang bambu berisi botol-botol jamu buatannya. Nafasnya tertahan tapi ia tetap melangkah. Jamu segar. Jamunya Pak, Bu. Suaranya parau hampir tidak terdengar di antara hiruk-pikuk pasar di desa Sukaresi. Pagi itu kabut masih menyelimuti lereng gunung yang mengelilingi desa. Hutan bambu di kejauhan bergoyang tertiup angin, menciptakan suara gemersik yang misterius. Desa yang tenang ini menyimpan banyak rahasia di balik kesederhanaannya. Mbak Ranti, sini. Jamunya berapa, Mbak? Seru nenek Jandria dari kejauhan. Wajah Ranti pun langsung berseri. Setidaknya masih ada yang mau membelinya. Ia bergegas menghampiri. 2.000, Nek. Ini masih seger. Baru saja saya buat. Nenek Jantira mengambil sebotol jamu kunyit asam. Ya udah, ini. Kasihan kamu, Nak. Masih muda, sudah harus kerja keras begini. Tidak apa-apa, Nek. Yang penting kan halal. Iya, itu bagus. Tapi kamu juga harus pikirin masa depan loh. Cari suami yang baik. Ranti terdiam, bibirnya tersenyum pahit. Suami? Siapa yang mau dengan wajahnya yang penuh bekas cacar dan tubuhnya yang kurus kering ini? Gumamnya. Terima kasih ya, Nek. Ranti pun menerima uang 2 lembar 1.000 lusuh dengan hati-hati. Setelah nenek Jantira pergi, Ranti melanjutkan berkeliling. Matanya sekali melintas ke arah balai desa. Di sanalah Bayu biasanya berada. Bayu adalah anak kepala desa yang baru pulang dari Bandung setelah menyelesaikan kuliahnya. Bayu, nama yang selalu membuat jantung Ranti berdebar. Oi, Ranti, ayo sini. Panggilan kasar itu datang dari Pak Kasman, pemilik warung nasi. Ranti menghampiri dengan langkah ragu. Ada apa, Pak? Kamu kan sering lewat rumah kepala desa ya? Saya mau tanya, Bayu itu masih jomblo gak sih? Saya tidak tahu, Pak. Pasti kamu tahu dong. Masa kamu gak penasaran? Apa jangan-jangan kamu suka ya sama dia? Tidak, Pak. Saya tidak suka. Kamu jangan mimpi ya. Masa Bayu mau sama kamu? Pak Kasman menggeleng-geleng kepala setelah berucap seperti itu. Ranti, Bayu itu tampan. Dia kuliah tinggi. Masa maunya sama... Ya begitulah. Kamu pasti paham sendiri. Ranti menunduk dalam, tangannya bergetar memegang keranjang. Sudah, jangan sedih. Kamu tenang saja, Ranti. Rezeki jodoh kan sudah ada yang ngatur. Tapi saya harap ya kamu tahu diri aja lah. Tambah Pak Kasman, tapi nada suaranya sama sekali tidak menenangkan. Ranti bergegas pergi dari sana. Langkahnya tergesa, air mata mulai mengenang di pelupuk mata. Singgahnya sore harinya seperti biasa, Ranti duduk di bawah pohon mangga tua dekat rumahnya. Dari sana ia bisa melihat rumah kepala desa. Rumah yang megah dengan cat putih bersih, halaman luas dan pagar besi yang tinggi. Ranti, kamu ngapain di situ? Tanya Lina tetangganya.
Tidak apa-apa, Lin. Cuma mau istirahat saja sebentar. Ah, kamu jangan bohong. Kamu pasti ngintip Bayu ya? Lina lalu duduk di sampingnya. Ran, memangnya kamu gak sadar? Sadar? Maksud kamu apa ya? Ya, kamu gak sadar diri gitu maksudku. Kamu kan, ucap Lina menunjuk wajah Ranti. Beda kelas, Ran. Bayu itu tampan, dia berpendidikan. Masa mau sama kamu? Tapi Lin, memangnya salah ya kalau aku suka sama dia? Nggak salah sih. Tapi ya berpikir sesuai kenyataan dong. Lebih baik kamu cari yang sepadan aja. Sepadan? Sepadan gimana? Ya, yang sama-sama, Ran. Lina tidak melanjutkan kata-katanya, tapi maksudnya sudah jelas. Malam itu, Ranti tidak bisa tidur. Ia menatap foto Bayu yang diambilnya secara diam-diam saat upacara kemerdekaan bulan lalu. Foto itu ia simpan di dalam buku di hari lamanya. Kenapa ya Tuhan? Kenapa saya dilahirkan seperti ini? Bisiknya pada bayangan bulan yang masuk melalui jendela kamar kecilnya. Pada malam hari itu, sambil menatap foto Bayu yang sudah ia dirobek-robek, Ranti teringat suatu cerita yang sering diceritakan para tetangga, yaitu tentang Mbah Kamto. Ia merasa tidak enak selalu dihina, digunjing, bahkan dibilang tidak pantas dengan siapapun. Mbah Kamto sendiri adalah dukun tua yang tinggal di ujung desa di Katutan Bambu. Kata orang, Mbah Kamto bisa membuat pelet yang sangat ampuh. Siapapun yang kena peletnya pasti akan jatuh cinta sampai mati, tapi berbahaya. Ranti mengingat peringatan orang-orang, pelet itu bisa balik ke yang buat kalau tidak dilakukan dengan benar. Ranti terdiam. Benaknya bergejolak antara akal sehat yang menyuruhnya melupakan Bayu dan dendam yang menggerogoti hatinya. Dia sudah menghina aku di depan orang banyak. Dia bilang aku jelek, dia bilang aku tidak sepadan. Maka aku tidak terima. Marahnya kembali membara, mengingat kata-kata kasar Bayu kemarin. Kalau dengan cara baik tidak bisa, maka Ranti menatap pecahan foto Bayu di lantai. Ingat ya Bayu, kamu pikir dengan wajahmu yang tampan dan keluargamu yang mapan, kamu bisa menghinaku seperti itu? Akan aku lakukan dengan cara lain. Keputusan itu keluar dari mulutnya seperti sumpah. Di luar, angin malam bertiup kencang membuat pohon bambu di kejauhan bergoyang-goyang, seperti sedang menari-nari di dalam kegelapan. Sudah aku tunggu dari tadi, Ranti. Suara serak itu menyambut sebelum Ranti sempat mengetuk pintu. Tubuhnya menegang, bagaimana mungkin orang tua itu tahu namanya. Bagaimana dia tahu Ranti akan datang? Tapi itulah Mbah Kamto, seorang dukun sakti yang memang terkenal. Pintu kayu yang sudah dimakan terayap pun terbuka dengan derit panjang. Sosok kurus keriput muncul dari bayang hitam. Mbah Kamto. Mata putih susu menatap kosong tapi seolah melihat langsung ke dalam jiwa Ranti. Gigi yang tersisa berwarna hitam pekat seperti arang yang sudah lama padam. Masuk. Jangan berdiri di luar seperti orang bodoh. Ranti melangkah ragu ke dalam gubuk. Bau anyir langsung menyeruak ke dalam hidungnya. Campuran darah kering, dupa merah, dan juga sesuatu yang sudah membusuk. Tulang-tulang hewan bergelantungan di langit-langit tengkorak ayam, tulang kambing, dan sesuatu yang mungkin dulunya kucing. Di sudut ruangan itu berbagai jimat aneh tersusun di rak bambu seperti potongan kuku. Rambut yang diikat tali rafia, botol-botol kecil berisi cairan berwarna. Sudah, duduk di situ. Mbah Kamto menunjuk tikar pandan yang sudah lusuh. Kamu mau pelet kan? Ranti tersentak. Bagaimana Mbah bisa tahu? Tawa serak langsung keluar dari tenggorokan tua itu. Mata ini mungkin buta, tapi hati ini masih bisa melihat. Kau datang tengah malam, mata bengkak habis menangis, wajah pucat seperti mayat hidup. Pasti soal cinta kan? Bibir Ranti memanas benar saja.
Setelah dipermalukan Bayu di depan orang banyak kemarin sore, dia menangis sampai mata sembab. Sejak saat itulah dia tidak keluar rumah, tidak makan, hanya terbaring meratapi nasib sambil merencanakan cara membalas dendam. Siapa namanya? Mbah Kamto mengambil kendi tanah liat, menuang air ke kedua gelas kecil. Bayu, Mbah. Namanya Bayu. Cinta bertepuk sebelah tangan ya. Dia suka sama perempuan lain. Ranti mengangguk lalu sadar, mata Mbah Kamto tidak bisa melihat. Iya, Mbah. Dia pacaran sama Intan. Sudah 2 tahun. Dan kau mau dia jatuh cinta sama kau setelah dia menghinamu di depan orang banyak. Iya kan? Iya, Mbah. Suara Ranti hampir tidak terdengar. Mbah Kamto lalu menyodorkan gelas, air di dalamnya pun keruh berbau amis. Ini, minum. Sudah kubacakan doa. Ranti menatap cairan itu dengan ragu. Ini apa, Mbah? Ini air putih biasa. Kalau kau takut sama air putih, bagaimana mau minum ramuan pelet nanti? Dengan mata terpejam, Ranti meneguk air itu. Rasanya pahit, ada rasa logam yang menempel di lidah. Bagus. Mbah Kamto duduk bersila di hadapannya saat itu. Sekarang, dengarkan baik-baik. Pelet yang kau minta itu, ini bukan pelet biasa. Bukan yang dijual dukun kampung dengan tarif 50.000. Memangnya kenapa, Mbah? Karena kau mau yang mustahil kan? Mata putih itu menatap lurus ke arah Ranti. Mau orang yang sudah punya pasangan, sudah bahagia, tiba-tiba jatuh cinta sama kamu. Itu melawan takdir. Anak muda melawan yang sudah ditetapkan yang kuasa. Ranti menelan ludah. Tapi, bisa kan, Mbah? Bisa, tapi ada harganya. Harga yang sangat mahal. Uang. Saya ada uang, Mbah. Tabungan saya masih. Bukan uang. Mbah Kamto membentak, suaranya menggelegar di ruang sempit itu. Uang mah, apa artinya? Yang kubutuhkan lebih dari itu. Hening sejenak, hanya terdengar suara jangkrik dan kemertak bambu yang ditiup angin. Memangnya apa yang Mbah butuhkan? Darah. Aku butuh darah. Jantung Ranti berdebar kencang. Darah saya, Mbah. Iya, darah kau. Darah ayam hitam. Dan apa lagi, Mbah? Nyawamu. Ranti membeku. Maksudnya, Mbah? Bukan nyawa dalam arti mati, tapi sebagian dari hidupmu. Umurmu akan terpotong tak berapa tahun. Aku tidak tahu, tergantung seberapa kuat pelet yang kuminta pada yang kupunya. Yang punya? Emang siapa, Mbah? Mbah Kamto tidak menjawab, dia bangkit, mengambil sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Halaman-halaman kuningnya sebagian robek, penuh tulisan tangan dengan tinta yang sudah memudar. Ini kitab warisan dari guru spiritualku. Di dalamnya ada berbagai mantra dan ritual, termasuk pelet yang kau minta. Jadi keriput itu menunjuk halaman tertentu. Sekali kau setuju, maka tidak ada jalan mundur. Bayu akan jatuh cinta padamu sampai tergila-gila hingga mati. Tapi kau akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari cinta. Apa itu, Mbah? Kebahagiaan sejati. Cinta yang dipaksakan dengan pelet tidak akan pernah tulus. Kamu mau, dia akan mencintaimu, tapi dengan cara yang menyakitkan. Obsesif, posesif, seperti orang kesurupan. Ranti terdiam membayangkan Bayu yang mencintainya dengan cara apapun. Itu sudah cukup membuatnya bahagia. Tidak peduli apakah cinta itu tulus atau tidak. Baik, Mbah, saya tetap mau. Yakin? Yakin, Mbah. Mbah Kamto menghela nafas panjang. Baiklah, tapi dengar dulu ya, apa saja yang kita butuhkan. Dia bangkit mengambil selembar kertas dan mulai menulis dengan pensil yang sudah pendek. Tulisannya kecil-kecil tapi meski tangannya gemetar. Pertama,
darah ayam hitam yang disembelih tepat tengah malam. Kedua, tanah dari 3 kuburan yang berbeda. Ketiga, rambutmu yang dipotong dengan pisau berkarat. Dan keempat, air dari sumur tua di belakang rumah ini. Ranti mendengarkan dengan seksama meski perutnya mual, membayangkan bahan-bahan aneh itu. Kelima, kau harus menandatangani perjanjian dengan darahmu sendiri. Dan keenam, kau harus rela kehilangan kenangan indah tentang masa lalu. Kenangan masa lalu? Maksudnya, semua kenangan bahagia sebelum kamu mengenal si Bayu itu akan hilang. Kenangan dengan orang tuamu, teman-teman, masa kecil yang menyenangkan, semuanya akan terganti dengan obsesi terhadap Bayu. Ranti tercekat kenangan masa kecilnya bersama Tomo, kenangan bermain dengan teman-teman SD, kenangan saat pertama kali masuk SLTP. Semuanya akan hilang. Gimana? Masih mau melanjutkan? Wajah Bayu muncul di benaknya, senyumnya yang hangat saat menyapa di sekolah. Caranya tertawa saat mendengar lelucon. Mata coklatnya yang berbinar saat membicarakan sesuatu yang dia sukai. Baiklah Mbah, saya mau. Dasar anak keras kepala. Baiklah, kita mulai sekarang ya. Ambil pisau itu di atas meja. Ranti mengambil pisau kecil yang berkarat. Bilanya tumpul, gagang kayunya sudah lapuk. Potong rambutmu seikat saja, tapi harus dengan pisau itu. Ingat. Tangan Ranti bergetar saat menarik sehelai rambut panjangnya. Pisau berkarat itu sulit memotong. Dia harus menggergaji beberapa kali baru putus. Darah pun sedikit menetes dari kulit kepala yang tergores. Bagus, sekarang kita ke sumur. Mereka keluar dari gubuk, udara malam terasa lebih dingin. Angin bertiup kencang membuat bambu-bambu bergesekan satu sama lain, menghasilkan bunyi yang mengerikan. Di belakang gubuk ada sumur tua dengan bibir batu yang sudah lumutan. Air dalamnya hitam pekat dan bau busuk banget. Cepat, kamu ambil dengan ember itu. Tapi hati-hati, jangan sampai kamu jatuh ke dalam. Ranti menurunkan ember kecil yang talinya sudah usang. Airnya dingin dan berbau seperti telur busuk saat menarik ember. Dia merasa ada sesuatu yang menarik dari bawah, seolah ada tangan lain yang memegang ember itu. Cepat angkat. Ranti menarik kuat-kuat. Ember terangkat dengan bunyi percikan yang aneh. Air di dalamnya keruh kehitaman. Bagus. Sekarang kita cari tanah kuburan. Mereka berjalan menembus semak belukar. Lentera minyak tanah di tangan Mbah Kamto memberikan cahaya redup yang menari-nari. Suara langkah kaki mereka tertutup oleh suara serangga malam dan angin yang menderu di antara pohon-pohon. Ini kuburan pertama. Mbah Kamto berhenti di sebuah makam tua yang sudah tidak terawat. Batu nisannya miring, ditumbuhi lumut dan juga pakis liar. Ambil, cepat ambil segam tanah dari dekat. Ranti berlutut menggali tanah dengan tangan kosong. Tanahnya dingin dan juga basah, ada sesuatu yang keras menyentuh jarinya. Mungkin tulang, tapi dia tidak mau memastikan. Mereka mengunjungi 2 kuburan lagi, yang kedua di pemakaman umum desa. Yang ketiga, sebuah makam keramat yang konon dihuni jin. Setiap kali mengambil tanah, Ranti merasa ada yang mengikuti gerakan mereka dari kejauhan. Bayangan gelap yang bergerak di antara pohon. Sudah, sekarang kembali ke rumah. Waktunya ritual terakhir. Saat itu, sampainya di gubuk, Mbah Kamto mulai menyiapkan berbagai peralatan. Kuali tembaga tua, lilin hitam, kemenyan dan seekor ayam hitam yang diikat dalam keranjang rotan. Kau siap? Setelah ini dimulai, tidak bisa dihentikan sama sekali. Ranti mau cepat, ia menjawab dengan nada tegas. Siap, Mbah. Mbah Kamto menyalakan kemenyan, asap putih mengepul, baunya menyengat dan membuat mata perih. Dia mulai membaca mantra dalam bahasa yang tidak Ranti mengerti. Suaranya bergema aneh di ruang sempit itu. Lilin hitam dinyalakan satu persatu membentuk lingkaran. Kuali diletakkan di tengah, air sumur dituang ke dalamnya. Tanah dari 3 kuburan dimasukkan sambil terus membaca mantra.
Sekarang giliran ayam ini. Mbah Kamto mengambil ayam hitam itu. Matanya merah menyala, paruhnya terbuka seolah mau berteriak. Dengan gerakan cepat saja pisau kecil menyayat leher ayam. Darah menyembur ke dalam kuali. Ayam itu menggeliat hebat dalam genggaman Mbah Kamto. Sayapnya mengepak kuat. Bunyi garuk-garuk cakar di lantai bambu. Perlahan gerakannya melemah sampai akhirnya dia diam. Sekarang giliranmu. Ranti menyodorkan jari telunjuk. Mbah Kamto mengiris ujung jarinya dengan pisau yang sama. Darah menetes ke dalam kuali bercampur dengan darah ayam dan bahan-bahan lainnya. Air dalam kuali mulai mendidih tanpa dipanaskan. Gelembung-gelembung besar muncul ke permukaan, mengeluarkan asap hitam yang berbau belerang. Baca mantra ini 3 kali, keras-keras. Ranti membaca mantra aneh itu dengan suara bergetar. Kata-katanya asing di lidah, tapi entah mengapa dia merasa mengerti artinya. Mantra pemanggil, mantra permohonan pada kekuatan gelap. Saat mantra dibaca untuk ketiga kalinya, angin tiba-tiba berhenti bertiup, hutan menjadi sunyi total. Bahkan suara jangkrik pun hilang. Hanya terdengar gemuruh kuali yang mendidih semakin keras. Sekarang, kamu tanda tangani ini. Mbah Kamto mengeluarkan selembar kertas putih dengan tulisan tangan. Ranti tidak bisa membaca tulisannya yang keriting, tapi dia mencelupkan jarinya yang masih berdarah dan membubukkan cap jempol di bagian bawah. Begitu tanda tangan selesai, kuali mendadak berhenti mendidih. Asapnya menghilang, yang tersisanya cairan kental berwarna merah kehitaman. Sudah, ini selesai. Mbah Kamto mengambil cairan itu dengan sendok kayu, menuangkannya ke dalam cetakan kecil berbentuk manusia. Besok sore, pelet ini akan kering dan siap digunakan. Ranti menatap cetakan itu. Bentukannya memang menyerupai sosok manusia kecil dengan 2 madik-madik merah di bagian mata. Cara pakainya gimana, Mbah? Taruh di saku atau tas saat bertemu Bayu. Dalam 3 hari saja, dia akan mulai merasakan perubahan. Minggu pertama, dia akan sering memikirkanmu. Minggu kedua, mulai mencari alasan untuk bertemu. Dan minggu ketiga, dia akan putus dengan pacarnya. Dan setelah itu dia akan mencintaiku. Iya, dia akan mencintaimu. Tapi ingat pesanku anak muda, cinta ini tidak akan membuatmu bahagia. Justru sebaliknya. Ranti tidak menggubris peringatan itu. Yang ada di benaknya hanya bayangan Bayu yang menatapnya dengan mata penuh cinta. Memeluknya erat, mengatakan bahwa dialah satu-satunya perempuan yang dia cintai. Terima kasih, Mbah. Jangan terima kasih dulu. Berterima kasihlah kalau kau masih bisa tersenyum setelah 1 bulan. Ranti meninggalkan gubuk itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi dia senang karena akhirnya punya cara untuk mendapatkan Bayu. Di sisi lain, ada rasa takut yang menggelayu di dadanya. Peringatan Mbah Kamto terus bergema di telinganya, tapi sudah terlambat untuk menyesal. Perjanjian sudah ditandatangani dengan darah. Nasibnya sudah terikat dengan kekuatan gelap yang tidak ia pahami. Yang bisa dilakukan sekarang hanya menunggu dan berharap cinta Bayu, meski dipaksakan dengan pelet, akan cukup untuk membuatnya bahagia. Setidaknya itu yang dia yakini saat berjalan pulang di tengah malam yang gelap gulita. Ranti, bangun. Kamu tidak akan percaya apa yang terjadi. Suara Bu Wiwin tetangga sebelah membangunkan Ranti dari tidur yang anehnya sangat nyenyak. Berbeda dengan malam-malam sebelumnya yang dipenuhi mimpi buruk dan juga keringat dingin. Ada apa, Bu? Ada apa? Cermin, cepat lihat cermin. Bu Wiwin menuju ke arah cermin tua di sudut kamar. Ranti berjalan tertatih menuju cermin. Pantulan gambar yang memandangnya balik membuat tubuhnya membeku. Wajah yang dikenalnya selama 20 tahun lebih itu kini hilang, berganti dengan sosok yang tidak pernah berani ia impikan. Kulitnya mulus tanpa bekas cacar yang biasa menghiasi pipinya. Mata yang dulunya sayu kini berbinar cerah. Bibir yang kering dan pecah-pecah kini merah merona. Bahkan rambut yang biasanya kusam kini berkilau seperti sutra. Ya ampun, ini
Ini aku. bisik Ranti. Tangannya menyentuh pipi yang kini halus. Ya ampun Ranti, kamu pakai obat apa? Jangan-jangan kamu pakai krim terkenal diam-diam ya? Bu Win melongo, matanya berbinar penasaran. Tidak Bu, aku tidak melakukan apa-apa. Ranti masih terpesona dengan penampilannya sendiri. Namun saat ia memandang lebih dalam ke cermin, sesuatu yang aneh terjadi. Sekilas wajah aslinya muncul di refleksi wajah dengan bekas cacar dan mata sayu. Hanya sedetik lalu hilang lagi. Ranti mengedipkan mata beberapa kali. Ya ampun, aku pasti masih mengantuk ini. Ini tidak mungkin. Kamu pakai apa sih Ran? Pasti produk Cina ya yang kamu pakai kemarin. Aku juga mau dong Ran, biar cantik kayak kamu, ucap Bu Wiwin. Sepanjang hari itu Ranti merasa sedang bermimpi. Setiap orang yang berpapasan dengannya selalu terpaku. Mata mereka mengikuti setiap langkahnya dengan tatapan kagum yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Wah, Ranti, kamu kenapa jadi cantik banget hari ini? Sapa Mbok Tini. Biasa saja Mbok, masih sama. Kamu jangan bohong, pasti ada rahasianya kan? Ranti hanya tersenyum, ia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya. Sementara itu perasaan diawasi terus menghantuinya. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi sensasi mata yang mengikuti gerak-geriknya tidak pernah hilang. Singkatnya sore hari itu, saat Ranti sedang menyiram tanaman di halaman, seseorang menepuk baunya. Ranti. Ranti menoleh. Bayu berdiri di belakangnya dengan ekspresi yang aneh. Mata lelaki itu fokus padanya tetapi terlihat kosong, seperti tidak ada jiwa di baliknya. Bayu, ada apa? Ranti mundur selangkah. Sesuatu pada cara Bayu memandangnya membuat bulu kuduknya meremang. Kamu cantik sekali. Bayu berkata dengan suara datar, monoton. Sangat berbeda dengan Bayu yang biasanya kasar dan juga sombong. Terima kasih yuk. Boleh aku menemanimu? Menemani apa? Apapun yang kamu lakukan, aku ingin bersamamu Ranti. Cara Bayu mengatakannya membuat Ranti merinding. Tidak ada emosi di suaranya, tidak ada kehangatan. Hanya kekosongan yang menakutkan. Aku harus masuk dulu. Ranti bergegas menuju pintu. Iya, aku akan menunggumu di sini, Ran. Tidak usah, Bayu. Aku tidak keluar lagi hari ini. Tapi Ranti, aku akan tetap menunggumu. Ranti menutup pintu dengan cepat. Jantungnya berdebar kencang melalui jendela. Ia melihat Bayu masih berdiri di sana, tidak bergerak, hanya menatap ke arah rumahnya. Setelah malam itu, Ranti benar-benar tidak keluar. Keesokan harinya Bayu kembali datang. Kali ini ia membawa bunga yang dipetik sembarangan dari kebun tetangga. Ranti, ini untuk kamu. Bayu menyodorkan bunga yang sudah layu. Bayu, kenapa kamu berubah? Kemarin kamu masih... Aku selalu menyukaimu Ranti, sejak dulu. Tapi bukannya kemarin kamu bilang aku jelek. Kamu bilang tidak ada laki yang mau sama aku. Katanya aku buruk rupa. Bayu menatapnya dengan mata kosong. Aku tidak pernah bilang begitu ya Ran. Kamu lupa kali. Yang penting, sekarang aku mau bersamamu. Ranti merasa ada yang sangat tidak beres. Bayu yang biasanya arogan dan kasar kini berubah menjadi apa? Boneka, robot. Tidak ada kehidupan di matanya. Hari-hari berikutnya Bayu pun terus mengikuti Ranti kemanapun ia pergi. Ke pasar, ke ladang, bahkan saat Ranti ke toilet pun, Bayu menunggu di luar dengan sabar. Ranti, aku khawatir deh sama kamu, ujar Nisa, sahabat masa kecilnya saat Ranti sedang sendiri. Emangnya kenapa sih Nis? Ya, lihat tuh Bayu, dia aneh banget deh. Dia mengikutimu terus. Tadi aku coba ngajak ngobrol,
tapi dia cuma natap kamu aja kayak zombie. Ranti menghela nafas panjang. Aku juga merasa aneh. Tapi bukankah ini yang selalu aku inginkan? Ya, Bayu memperhatikanku. Tapi bukan seperti ini, Ranti. Ini tidak normal. Dan lagi apa, Nis? Kucing Boti mati kemarin. Dia ditemukan di depan rumahmu. Tidak ada luka, tapi matanya terlihat mengerikan, seperti ketakutan. Ranti merasa dadanya sesak. Ya udah kali, mungkin kebetulan. Tapi ya, hari ini juga giliran ayam Pak Barju juga mati, Ranti. Dekat rumahmu. Dan tanaman Bu Asmi yang dulu subur sekarang layu semua sejak kamu sering lewat sana. Nisha, kamu jangan bicara yang tidak-tidak ya. Aku tidak bicara sembarangan, Ranti. Anak-anak juga mulai takut sama kamu. Kemarin Dinda nangis histeris waktu ketemu kamu di jalan. Ibunya bilang Dinda mimpi buruk tentang kamu setiap malam. Ranti terdiam, ia memang memperhatikan perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Orang dewasa memandangnya dengan kagum, tapi anak-anak, mereka menangis atau lari setiap kali bertemu dengannya. Nisha, tapi kan aku tidak melakukan apa-apa. Ranti, jujur sama aku, Ran. Aku tahu aku sahabat kamu dari kecil. Kamu melakukan sesuatu kan untuk jadi cantik seperti ini. Ranti menatap sahabatnya. Haruskah ia menceritakan tentang Mbah Kamto, tentang pelet yang dimintanya? Aku hanya ingin dicintai. Kamu kedukun kan, Ran? Kamu minta pelet. Ranti tidak menjawab, tapi matanya mulai jatuh membasahi pipinya. Airnya begitu deras. Ya Tuhan, Ranti. Jadi benar, kamu lakukan pelet. Kamu tahu kan? Pelet itu berbahaya, Ranti. Cinta yang didapat dari pelet bukan cinta sesungguhnya. Tapi Nis, Bayu sekarang mencintaiku. Bayu sekarang seperti mayat hidup. Dia tidak mencintaimu, Ranti. Dia terkena sihir dan kamu membahayakan orang-orang di sekitarmu, Ran. Malam hari itu pun Ranti tidak bisa tidur. Kata-kata Nisha terus berputar di kepalanya. Ia melihat keluar jendela, Bayu masih berdiri di sana, menatap rumahnya tanpa berkedip. Keesokan paginya Ranti mendengar teriakan dari arah rumah Nisha. Tolong, tolong. Nisha meninggal, tolong Bu, Pak. Ranti berlari keluar ke rumah sahabatnya. Nisha ditemukan di kamarnya terbaring dengan mata terbelalak lebar. Wajahnya pucat, mulutnya terbuka seperti sedang berteriak. Tidak ada luka di tubuhnya, tapi ekspresi wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Nisha. Ranti menggujang tubuh sahabatnya, tapi sudah terlambat. Mandri bilang, jantungnya berhenti karena shock. Ia terkena serangan jantung. Shock karena apa, Bu? Tidak ada tanda-tanda pencurian atau kekerasan. Kini Ranti tahu. Ia tahu apa yang terjadi pada sahabatnya. Nisha mati karena pelet yang dimintanya, karena kutukan yang kini menempel pada dirinya. Ini salahku. Ini salahku. Ranti, apa yang kamu bilang, Nak? Tidak apa-apa, Bu. Singkatnya setelah pemakaman Nisha, Ranti memutuskan untuk kembali ke gubuk Mbah Kamto. Ia harus menghentikan semua ini sebelum lebih banyak orang terluka karenanya. Perjalanan di hutan terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Suara-suara aneh bergema di antara pepohonan. Burung-burung tidak berkicau, seolah-olah alam semesta tahu ada sesuatu yang salah. Dan saat tiba di lokasi gubuk Mbah Kamto, Ranti terpaku. Jadi gubuk itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya tumpukan abu dan tulang-tulang berserakan.
Angin bertiup kencang, menyebarkan abu ke segala arah. Mbak Kamto, Mbak Kamto. Ranti berteriak. Tawa keras bergema dari arah tumpukan abu. Ranti mundur. Jantungnya berdebar dengan kencang. Di tengah abu saat itu, sesuatu tiba-tiba bergerak. Boneka pelet yang dimintanya dari Mbah Kamto keluar dari tumpukan abu. Mata manik-maniknya berkedip menatap Ranti. Kamu sudah mati kan? Ranti bertanya dengan suara bergetar. Tapi tawa Mbah Ramto kembali terdengar, kali ini dari boneka itu. Mati? Aku tidak pernah hidup, anak muda. Apa maksudmu? Aku adalah kutukan yang menunggu. Menunggu seorang yang cukup putus asa untuk memanggilku. Dan kamulah yang aku tunggu. Ranti merasa kakinya lemas. Ternyata selama ini Ranti benar-benar dijebak oleh kekuatan jahat. Aku ingin menghentikan semua ini. Kembalikan semuanya seperti semula. Tidak bisa. Pelet itu sudah menyatu dengan jiwamu. Semakin lama semakin kuat. Dan akan ada banyak lebih korban. Tidak, aku tidak mau ya Mbah. Aku tidak mau. Ranti meraih boneka itu dan mencoba meremasnya. Namun boneka itu keras seperti batu. Ranti lalu mencari kayu dan korek api untuk membakarnya. Saat api korek menyala. Tapi saat disentuhkan ke boneka, api itu langsung padam. Berkali-kali mencoba, tapi api tidak mau membakar boneka kutukan itu. Percuma. Suara Mbah Kamto dari boneka itu semakin keras. Kamu sudah menjadi bagian dari kutukan ini. Kecantikanmu adalah jebakan. Cinta yang kamu dapatkan adalah racun. Dan setiap orang yang mencoba menghentikanmu akan mati. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Mbah? Nikmati saja. Bukankah ini yang kamu inginkan? Dicintai, dikagumi, menjadi pusat perhatian. Ranti menatap boneka itu dengan mata berair. Bukan seperti ini, Mbak. Bukan dengan mengorbankan orang lain. Semuanya sudah terlambat. Kamu sudah memilih. Sekarang, terima konsekuensinya. Boneka itu tiba-tiba berubah menjadi abu dan terbang tertiup angin. Kini Ranti tertinggal sendirian di hutan dengan beban kutukan yang semakin berat di pundaknya. Kini saat Ranti kembali ke desa, Bayu masih menunggunya di depan rumah. Tatapannya kosong, lelaki itu kini terlihat semakin mengerikan. Di belakangnya Ranti melihat beberapa lelaki lain mulai berkumpul. Mata mereka sama kosongnya dengan Bayu. Ternyata, kutukan itu menyebar bukan hanya untuk Bayu saja, melainkan ke semua orang. Dan Ranti tahu ini baru permulaan dari malapetaka yang akan menimpa desa. Tolong ampuni aku. Suara lemah itu keluar dari mulut Jatmiko yang tergeletak di pinggir sawah. Tubuhnya bengkak, wajahnya membiru seperti orang tenggelam. Padahal tidak ada air di sekitarnya. Matanya menatap Ranti dengan tatapan penuh penyesalan. Jatmiko, kamu kenapa? Ranti berlutut di sampingnya meski dalam hati sudah tahu jawabannya. Aku sudah bilang ke orang-orang tentang kamu. Tentang kutukan. Maafkan aku. Ranti menoleh ke belakang, Bayu berdiri di sana bersama 3 lelaki lain yang juga memiliki tatapan kosong yang sama. Mereka menatapnya dengan mata yang tidak berkedip, menunggu perintah. Hingga keesokan paginya lagi, seluruh desa gempar saat Jatmiko ditemukan meninggal dengan kondisi yang aneh. Tidak ada luka tapi tubuhnya membengkak seperti orang tenggelam. Kini Ranti hanya duduk di beranda rumahnya mendengar bisikan-bisikan tetangga. Di halaman depan, Bayu dan pengikutnya yang kini bertambah menjadi 5 orang berdiri seperti penjaga. Mereka tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatap lurus ke depan. Kini setelah kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi di desa itu, Ranti benar-benar merasa bersalah, sementara orang-orang semakin menjauhinya. Beberapa hari kemudian, banyak orang yang memilih menghilang.
Keluarga melarikan diri dari desa yang tersisa. Hanya orang-orang tua yang tidak bisa pergi dan para lelaki yang terkena kutukan pelet Ranti. Malam itu, untuk terakhir kalinya Ranti menatap wajahnya di serpihan cermin. Kecantikan yang dulu diimpikannya kini terasa seperti topeng menyeramkan. Dan di balik topeng itu, ada monster yang mulai menampakkan diri. "Nisha, maafkan aku Nisha," bisiknya pada foto sahabatnya yang sudah tiada. "Maafkan aku semua orang." Dia mengambil korek api dan memadang boneka pelet di tangannya. "Ini sudah waktunya." Api mulai menyala di halaman belakang. Ranti melemparkan boneka pelet ke dalamnya. Teriakan mengerikan memecah kesunyian malam bukan hanya dari boneka, tapi dari mulutnya sendiri. Tubuhnya terbakar dari dalam, nyeri yang tidak terbayangkan, menjalar ke setiap sel dalam tubuhnya. Bayu dan para pengikutnya pun berlari ke arahnya, tapi semua sudah terlambat. Kini Bayu, tubuhnya hancur. Kesadarannya mulai kabur, tubuhnya runtuh, boneka pelet menjadi abu. Dan Bayu kini mati bersama dengan pelet itu. Sementara Ranti, ia terjebak dalam kutukan yang membuat geger satu kampung dan menyesatkan dirinya sendiri. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.